Halo guys, podcast kali ini Speakers akan membahas tentang perjanjian internasional. Jadi, selamat menyimak podcast Speakers kali ini. Perjanjian internasional itu guys adalah suatu ikatan hukum yang terjadi berdasarkan kata sepakat antar negara-negara sebagai anggota organisasi internasional dengan tujuan untuk melaksanakan hukum tertentu yang mempunyai akibat tertentu pula. Perjanjian internasional itu memiliki sejumlah istilah, yaitu 1. Traktat 2. Konvensi 3. Protokol 4. Persetujuan 5. Perikatan 6. Proses verbal 7. Piagam 8. Deklarasi 9. Modus vivendi 10. Pertukaran nota 11. Ketentuan penutup 12. Ketentuan umum 13. Charter, fakta, dan kovenan. Inilah istilah-istilah di dalam perjanjian internasional guys. Traktat adalah perjanjian yang paling formal dalam istilah perjanjian internasional dan merupakan persetujuan dari dua negara atau lebih. Perjanjian ini juga khusus mencakup tentang bidang ekonomi dan politik. Sedangkan konvensi merupakan persetujuan formal yang bersifat multilateral dan tidak berhubungan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi atau high policy. Namun, dalam persetujuan ini harus dilegalisasi oleh beberapa wakil yang berkuasa penuh. Sementara itu, istilah perjanjian internasional ada juga yang disebut dengan protokol. Protokol juga merupakan persetujuan yang tidak formal dan biasanya dibuat oleh kepala negara. Protokol dibuat untuk mengatur masalah-masalah tambahan seperti adanya penafsiran beberapa klausul tertentu. Dalam protokol ini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah Protocol of Signature. Kemudian ada juga yang disebut dengan persetujuan. Persetujuan merupakan perjanjian yang memiliki sifat teknis dan administratif. Namun, persetujuan ini tidak begitu diartikan karena sifatnya yang tidak resmi. Tidak seperti traktat dan konvensi yang sifatnya resmi. Persetujuan ini sifatnya tidak resmi ya guys. Perikatan adalah sebuah perjanjian untuk transaksi yang sifatnya sementara dan tidak seresmi traktat dan konvensi. Sampai sini kita bisa tarik suatu kesimpulan sementara bahwa di dalam istilah perjanjian internasional, traktat dan konvensi adalah dua istilah yang sifatnya formal atau resmi. Dan yang disebut dengan proses verbal itu adalah catatan-catatan ya guys. Selanjutnya, dalam istilah perjanjian internasional ada yang disebut dengan piagam. Piagam itu membahas tentang peraturan yang ditetapkan dalam persetujuan internasional, baik dalam pekerjaan ataupun kesatuan tertentu. Selanjutnya, ada juga yang disebut dengan deklarasi. Deklarasi itu merupakan perjanjian yang berbentuk traktat serta dokumen tidak resmi. Deklarasi dijadikan sebagai sebuah traktat dalam menerangkan suatu judul dari batang tubuh ketentuan traktat. Deklarasi juga dijadikan sebagai persetujuan tidak resmi dalam traktat atau konvensi.
Ada juga yang disebut dengan modus vivendi, bukan modal dusta ya guys. Modus vivendi merupakan dokumen untuk mencatat persetujuan internasional yang memiliki sifat sementara hingga berhasil mewujudkan perjumpaan yang lebih bersifat permanen, terinci, dan juga sistematis. Dan ada juga yang disebut dengan pertukaran nota. Pertukaran nota ialah proses atau metode yang tidak resmi, namun banyak digunakan pada akhir-akhir ini. Biasanya, pertukaran nota ini digunakan oleh wakil militer dan negara, dan dapat bersifat multilateral juga. Akibat yang ditimbulkan dari pertukaran nota ini adalah kewajiban yang menyangkut pihak terkait. Selanjutnya, ada yang disebut dengan ketentuan penutup. Ketentuan penutup merupakan ringkasan hasil konvensi yang di dalamnya menyebutkan negara peserta, nama utusan, serta beberapa masalah yang disetujui oleh konferensi serta tidak memerlukan ratifikasi atau pengesahan. Lalu ada ketentuan umum, ialah traktat yang dapat bersifat resmi dan tidak resmi. Lalu ada juga yang disebut dengan charter, ialah istilah yang digunakan dalam perjanjian internasional yang berfungsi untuk pendirian badan dan melakukan fungsi administratif. Contohnya adalah Atlantic Charter. Ada juga yang disebut dengan fakta. Fakta adalah istilah yang menunjukkan suatu persetujuan yang lebih khusus dan membutuhkan ratifikasi atau pengesahan. Contohnya seperti Fakta Warsawa. Kemudian, yang terakhir, ada yang disebut dengan covenant. Covenant itu mengandung arti yang sama dalam piagam. Dengan begitu, bentuk istilah ini digunakan sebagai konstitusi organisasi internasional. Tahap perjanjian internasional. Sebelum diadakannya perjanjian internasional, ada beberapa tahapan yang harus dilalui secara teknis. Tahapan tersebut memberikan keteraturan dan menimbulkan ketelitian dalam melaksanakan perjanjian antar negara. Tahapan-tahapannya ada 3. Yang pertama, yaitu perundingan atau negotiation. Perundingan ialah perjanjian tahap pertama dalam proses perjanjian internasional, di mana sebelum diadakannya perjanjian, kedua belah pihak terlebih dahulu mengadakan penjajakan atau pembicaraan pendahuluan. Yang kedua adalah penandatanganan atau signature. Dalam tahap kedua, pembuatan perjanjian internasional ialah penandatanganan. Tahap ini dilakukan oleh para menteri luar negeri atau kepala pemerintahan. Dan yang terakhir adalah ratifikasi atau pengesahan. Manfaat perjanjian internasional. Secuil cerita tentang manfaat dari perjanjian internasional bagi Indonesia yang paling tepat adalah dengan menjabarkan usaha Indonesia memperjuangkan wawasan Nusantara yang dilandasi oleh konsep negara kepulauan. Konsep tersebut pertama kali diutarakan secara resmi dalam Sidang Hukum Laut di Jenewa, Swiss tahun 1958. Sidang Hukum Laut di Jenewa, Swiss tahun 1958 menghasilkan beberapa konvensi. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, perjuangan pengakuan atas prinsip negara kepulauan dilakukan lagi di dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Akibat dari ketentuan Konvensi Hukum Laut tahun 1982 yang amat penting bagi Indonesia tersebut ialah sebagai berikut. Adanya pengakuan batas 12 mil laut sebagai laut teritorial, negara pantai, dan negara kepulauan. Adanya pengakuan batas 200 mil laut sebagai zona ekonomi eksklusif. Dan adanya pengakuan hak negara tak berpantai untuk memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan lautan.